Pelatih Belanda Ronald Koeman tiba-tiba bongkar rahasia Timnas Indonesia U17 bisa mengejutkan Brasil. Wow, benarkah? Mereka akan belajar atas kesalahan saat lawan Zambia. Jika Indonesia U17 kalah itu wajar lawan Brasil. Tapi jika hasilnya bisa seri atau menang itu baru sepak bola dunia yang mereka suguhkan. Tom Haya angkat suara, Timnas Indonesia U17 pantas diapresiasi hingga sampai tahap ini. Besok lawan Brasil adalah suguhan menarik. Saya yakin teman-teman Indonesia U17 akan menyulitkan Timnas Brasil. Semoga mereka bisa mencuri gol dan belajar atas kekalahan dengan Zambia kemarin. Tetap semangat sampai titik menit akhir. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pelatih Belanda Ronald Koeman tiba-tiba bongkar rahasia Timnas Indonesia U17 bisa mengejutkan Brasil. Wow, benarkah? Mereka akan belajar atas kesalahan saat lawan Zambia. Jika Indonesia U17 kalah itu wajar lawan Brasil. Tapi jika hasilnya bisa seri atau menang itu baru sepak bola dunia yang mereka suguhkan. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan publik sepak bola Indonesia, pelatih legendaris asal Belanda, Ronald Koeman, baru-baru ini memberikan komentar jujur mengenai performa Timnas Indonesia U17 menjelang pertandingan krusial mereka melawan Brasil. Bukan hanya memberikan pujian standar, Koeman secara mengejutkan menekankan bahwa meskipun peluang menang belum tentu besar, tim muda Indonesia memiliki potensi untuk mengejutkan raksasa Amerika Selatan itu. Koeman yang dikenal dengan ketegasan dan analisis tajamnya dalam dunia sepak bola, menyoroti beberapa aspek penting yang membuatnya yakin dengan kemampuan anak-anak asuh Garuda Muda. Mereka Timnas Indonesia, saya yakin bisa mengejutkan Brasil, ujarnya dengan nada serius, namun juga optimis. Pernyataan ini tentu saja menjadi angin segar bagi penggemar sepak bola tanah air, yang sejak lama menantikan momen di mana Indonesia mampu tampil kompetitif di panggung internasional, khususnya menghadapi tim besar seperti Brasil. Lebih lanjut, Koeman menekankan bahwa faktor utama yang masih menjadi penghambat performa Timnas U17 Indonesia bukanlah masalah skill atau fisik. Meskipun belum tentu menang, tapi saya melihat skuad Indonesia U17 sangat mumpuni. Mereka hanya kurang percaya diri dan kurang konsentrasi, ungkapnya. Menurut Koeman, kemampuan teknis para pemain muda Indonesia sejatinya sudah cukup dengan skill individu yang menjanjikan dan kondisi fisik yang kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa potensi besar memang ada, namun mental dan fokus menjadi kunci untuk membawa performa mereka ke level lebih tinggi. Analisis Koeman ini semakin menarik karena dia juga menyinggung hasil pertandingan sebelumnya, khususnya kekalahan dari Zambia. Ia menilai pengalaman kalah itu harus dijadikan pelajaran berharga. Saya harap mereka tampil lebih ganas lagi dan kekalahan dari Zambia bisa dijadikan pelajaran sebelum bertanding melawan Brasil besok, kata Koeman. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelatih asal Belanda itu melihat adanya progres yang nyata, tetapi juga menekankan pentingnya kesiapan mental saat menghadapi tim sekelas Brasil. Komentar Koeman ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi di kalangan fans sepak bola Indonesia. Bisa jadi, mental dan kepercayaan diri adalah kunci yang selama ini menjadi penghambat performa terbaik skuad U17. Dengan bimbingan yang tepat dan strategi yang matang, bukan tidak mungkin anak-anak Garuda Muda ini bisa menunjukkan penampilan yang mengejutkan dunia. Sejumlah pengamat sepak bola Indonesia menyebutkan bahwa komentar Koeman bisa menjadi motivasi besar bagi pemain. Ketika seorang pelatih kelas dunia melihat potensi Anda, itu memberikan energi tambahan.
Mereka bisa bermain tanpa rasa takut dan lebih percaya diri di lapangan, ujar salah satu analis. Keyakinan Koeman yang terbuka terhadap kemampuan timnas U17 Indonesia menegaskan bahwa pemain muda Indonesia memiliki fondasi yang cukup untuk menantang tim besar. Meskipun tantangan menghadapi Brasil tentu bukan perkara mudah. Selain mental, Koeman juga menekankan pentingnya konsentrasi sepanjang pertandingan. Menurutnya, timnas U17 Indonesia sering kehilangan fokus di momen-momen krusial yang berdampak pada hasil pertandingan. Ia percaya bahwa jika masalah ini bisa diperbaiki, Indonesia bisa tampil lebih kompetitif. Ini menjadi catatan penting bagi pelatih timnas U17 di mana fokus dan disiplin tak kalah penting dibandingkan kemampuan teknis dan fisik pemain. Pernyataan Koeman ini juga memberi gambaran bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di titik perkembangan yang menarik. Keberadaan pelatih dunia seperti Koeman yang memberikan penilaian jujur bukan hanya sekadar motivasi, tetapi juga menjadi benchmark internasional bagi timnas U17. Anak-anak muda ini tidak hanya bermain untuk kemenangan, tetapi juga untuk membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan negara-negara yang selama ini lebih dikenal di pentas dunia. Menjelang pertandingan besar melawan Brasil, sorotan dunia kini tertuju pada skuad muda Indonesia. Koeman menutup pernyataannya dengan optimisme realistis, meskipun peluang menang tidak mudah, ada kemungkinan besar tim ini memberikan kejutan. Skill dan fisiknya sudah cukup bagus. Yang penting mereka bermain dengan percaya diri, fokus, dan tidak takut menghadapi lawan sebesar Brasil, tambahnya. Dengan kata lain, Koeman menegaskan bahwa keberhasilan timnas U17 Indonesia melawan Brasil bukan hanya soal teknik atau fisik, tetapi soal mental, fokus, dan keberanian untuk menghadapi tantangan besar. Ini adalah momen penting bagi sepak bola Indonesia di mana generasi muda diberi peluang untuk menunjukkan kualitas mereka di panggung internasional. Bagi para penggemar sepak bola tanah air, komentar Koeman menjadi secercah harapan yang menyenangkan bahwa bukan tidak mungkin Indonesia bisa memberikan kejutan besar. Bukan sekadar mimpi, tetapi sebuah peluang nyata yang harus dimanfaatkan dengan maksimal. Kini perhatian seluruh mata tertuju pada para pemain muda ini akan seperti apa mereka menghadapi tekanan dan apakah mereka bisa membuat sejarah dengan tampil mengejutkan di hadapan dunia. Satu hal yang pasti, ucapan Ronald Koeman telah menyalakan semangat. Timnas Indonesia U17 bukan hanya akan bermain untuk menang, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan, mental, dan keberanian untuk menghadapi raksasa dunia. Tom Haye angkat suara, timnas Indonesia U17 pantas diapresiasi hingga sampai tahap ini. Besok lawan Brasil adalah suguhan menarik. Saya yakin teman-teman Indonesia U17 akan menyulitkan timnas Brasil. Semoga mereka bisa mencuri gol dan belajar atas kekalahan dengan Zambia kemarin. Tetap semangat sampai titik menit akhir. Timnas Indonesia U17 kembali menjadi sorotan dunia menjelang laga besar mereka di Piala Dunia U170 2025. Tidak hanya publik Indonesia yang antusias, kini perhatian juga datang dari para pesepak bola profesional internasional, salah satunya Tom Haye. Pemain yang memiliki pengalaman bertanding di Eropa ini secara tegas memberikan pujian dan dukungan kepada Garuda Muda. Menekankan bahwa apapun hasil pertandingan besok melawan Brasil, timnas U17 Indonesia patut diapresiasi. Dalam wawancara eksklusif, Tom Haye menyampaikan rasa kagumnya terhadap perjuangan timnas Indonesia U17. Mereka patut diapresiasi apapun hasilnya besok. Ingat, mereka berjuang dari bawah hingga bisa bertemu Brasil di Piala Dunia 2025 ini, ujarnya dengan penuh keyakinan.
Pernyataan ini tentu saja memberikan motivasi tersendiri bagi para pemain muda Indonesia yang telah melewati berbagai tahap seleksi ketat dan kompetisi sengit untuk bisa sampai ke panggung dunia. Haye menambahkan bahwa pencapaian timnas U17 Indonesia bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Menghadapi Brasil, salah satu negara dengan sejarah panjang dan prestasi gemilang di dunia sepak bola, jelas menjadi tantangan besar. Namun menurut Haye, semangat juang dan perjalanan panjang yang ditempuh oleh para pemain Indonesia membuat mereka layak mendapatkan dukungan penuh. Saya yakin teman-teman Indonesia U17 akan memberikan perlawanan sengit ke timnas Brasil. Mereka punya semangat yang luar biasa dan tidak takut menghadapi lawan besar, tutur Haye. Komentar Haye ini sejalan dengan pandangan banyak pengamat sepak bola internasional yang melihat bahwa potensi anak-anak muda Indonesia sudah cukup menjanjikan. Meskipun Brasil memiliki sejarah kemenangan yang impresif di level junior maupun senior, Haye menekankan bahwa di lapangan, mental, strategi, dan motivasi bisa membuat perbedaan. Hal ini menjadi dorongan positif bagi timnas Indonesia U17 untuk tampil maksimal tanpa rasa takut, sekaligus membuktikan kemampuan mereka di kancah global. Lebih jauh, Tom Haye menyoroti perjalanan timnas Indonesia U17 yang penuh liku. Mereka bukan sekadar lolos ke Piala Dunia dengan mudah, para pemain muda ini berjuang keras menghadapi berbagai tantangan dan kompetisi ketat di tingkat nasional maupun regional. Perjalanan mereka ke Piala Dunia ini bukanlah kebetulan. Mereka telah bekerja keras dari awal, berlatih tanpa lelah, dan menunjukkan dedikasi tinggi untuk membawa nama Indonesia ke level internasional, ungkap Haye. Menurutnya, pencapaian ini sudah menjadi kemenangan tersendiri meskipun laga besok menghadapi tim sebesar Brasil. Tom Haye juga menekankan pentingnya apresiasi bagi para pemain muda yang tengah berjuang di panggung dunia. Kita sering melihat hasil akhir sebagai ukuran sukses. Tapi dalam kasus ini perjalanan dan perjuangan mereka jauh lebih penting. Mereka sudah membuat sejarah hanya dengan bisa bertemu Brasil di Piala Dunia, jelasnya. Pernyataan ini tentu memberi pesan bahwa dukungan moral dan apresiasi bagi pemain muda sangatlah penting, terutama untuk membangun kepercayaan diri mereka di level internasional. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, komentar Haye menjadi angin segar dan motivasi tersendiri. Saat ini, sorotan dunia tertuju pada timnas U17 dan setiap langkah mereka di lapangan akan diamati oleh jutaan mata. Dukungan dari figur internasional seperti Tom Haye bukan hanya simbol apresiasi, tetapi juga pengakuan terhadap kualitas dan semangat juang anak-anak Garuda Muda. Ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka selama bertahun-tahun mulai mendapatkan pengakuan global. Selain itu, Haye menekankan bahwa pertandingan melawan Brasil bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang menunjukkan karakter dan kualitas timnas Indonesia U17. Yang paling penting adalah bagaimana mereka tampil di lapangan. Tunjukkan semangat, kerja keras, dan mental juara. Saya yakin mereka mampu memberikan perlawanan sengit yang membuat semua orang bangga, ujar Haye. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan kepada seluruh pemain muda untuk fokus dan menampilkan permainan terbaik mereka tanpa terbebani tekanan nama besar lawan. Komentar Haye juga menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa proses pembinaan dan pengalaman internasional sangat penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Setiap laga, baik menang atau kalah, adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Pengalaman menghadapi Brasil adalah pelajaran berharga. Mereka bisa memetik banyak hal dari tim besar, dari taktik, teknik, hingga mental bertanding di level tinggi, tambah Haye. Ini menekankan bahwa perjalanan timnas Indonesia U17 masih panjang dan momen Piala Dunia adalah bagian dari proses untuk mencetak generasi pesepak bola unggul di masa depan. Bagi para pendukung timnas, komentar ini juga menjadi penegasan bahwa dukungan moral sangat menentukan performa pemain muda.
Dengan semangat dan apresiasi dari seluruh bangsa, Indonesia U17 bisa tampil lepas, percaya diri, dan memberikan perlawanan sengit kepada Brasil. Haye menutup pernyataannya dengan optimisme realistis. Mereka mungkin bukan favorit untuk menang, tapi mereka bisa bermain dengan hati dan semangat yang membanggakan. Itu yang paling penting. Dengan begitu, pertandingan besok bukan hanya sekadar duel di lapangan, tetapi juga simbol perjuangan dan mimpi generasi muda Indonesia. Alhamdulillah, kabar baik. Meski kalah dari Zambia, Timnas Indonesia U17 masih punya peluang besar lolos grup. Garuda Muda sudah bermain cukup baik. Saatnya maksimalkan dan manfaatkan kesempatan yang masih ada di depan mata. Nova Arianto tetap memberikan kebanggaan. Maaf hasil tidak sesuai ekspektasi, tapi saya bangga dengan perjuangan Garuda Muda. Alhamdulillah, kabar baik datang untuk para pecinta sepak bola tanah air. Meskipun Timnas Indonesia U17 harus menelan kekalahan 1-3 dari Zambia pada laga pembuka grup H Piala Dunia U17 2025 di Qatar, peluang Garuda Muda untuk lolos ke babak 16 besar masih sangat terbuka. Hasil di grup lain, terutama kekalahan telak Honduras 0-7 dari Brasil, membuat situasi klasemen masih bisa berubah secara dramatis di dua laga tersisa. Peluang masih terbuka lebar Indonesia tergabung di grup H bersama Brasil, Zambia, dan Honduras. Di laga pertama, Indonesia kalah 13 dari Zambia, sedangkan Brasil membantai Honduras dengan skor mencolok 70. Hasil ini membuat Brasil memuncaki klasemen sementara dengan 3 poin dan selisih gol plus 7, diikuti Zambia di posisi kedua dengan 3 poin dan selisih gol plus 2. Indonesia berada di urutan ketiga, sementara Honduras terpuruk di dasar klasemen dengan selisih gol 7. Meskipun belum meraih poin, peluang Indonesia untuk lolos ke fase gugur masih sangat besar. Hal ini karena format turnamen memberikan kesempatan bagi 4 tim peringkat ketiga terbaik dari setiap grup untuk melangkah ke babak 16 besar. Artinya, 1 kemenangan dan 1 hasil imbang bisa menjadi modal penting bagi Garuda Muda untuk terus melaju. Selain itu, hasil besar antara Brasil dan Honduras memberi keuntungan tersendiri. Dengan selisih gol Honduras yang sangat buruk, Indonesia bisa memanfaatkan hal itu sebagai celah untuk memperbaiki posisi klasemen, terutama jika mampu meraih kemenangan besar saat menghadapi Honduras nanti. Skenario yang diperlukan Timnas Indonesia agar peluang tetap hidup, Indonesia perlu tampil maksimal dalam 2 laga tersisa. Hasil seri melawan Brasil akan menjadi bonus besar, sedangkan kemenangan atas Honduras adalah harga mati. Jika Indonesia mampu menahan imbang Brasil, maka kemenangan atas Honduras hampir pasti akan membawa mereka ke babak 16 besar. Namun, jika kalah dari Brasil, Garuda Muda masih bisa lolos asalkan menang besar atas Honduras dan memiliki selisih gol yang lebih baik dibandingkan tim peringkat ketiga dari grup lain. Tantangan terbesar tentu datang dari Brasil yang tampil luar biasa di laga pertama. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan. Tidak ada yang mustahil di lapangan hijau, apalagi jika Indonesia mampu bermain disiplin, menutup ruang lawan, dan memanfaatkan setiap peluang lewat serangan balik cepat. Sementara itu, Honduras yang baru saja dibantai 0-7 tampak menjadi lawan paling realistis untuk dikalahkan. Kekalahan dari Zambia bukan akhir segalanya. Meski kalah, performa Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Tim sempat unggul lebih dulu lewat gol Zaha Bigholi di babak pertama. Namun beberapa kesalahan di lini belakang membuat Zambia mampu membalikkan keadaan.
Hal ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pelatih Nova Arianto dan jajaran tim pelatih untuk memperbaiki konsentrasi serta efektivitas permainan di dua laga berikutnya. Secara mental, kekalahan tersebut bisa dijadikan cambuk semangat. Banyak pemain Indonesia menunjukkan potensi besar dan kemampuan individu yang menjanjikan. Dengan perbaikan kecil di lini pertahanan dan peningkatan efektivitas penyelesaian akhir, peluang untuk meraih hasil positif masih sangat terbuka. Kunci sukses di dua laga terakhir, faktor mental dan strategi akan menjadi kunci utama. Melawan Brasil, Indonesia harus bermain cerdas, fokus pada pertahanan rapat, dan mencari peluang dari skema bola mati atau serangan balik cepat. Sementara itu, saat menghadapi Honduras, Indonesia harus tampil menyerang dan efisien. Kemenangan besar akan sangat membantu dalam persaingan perebutan posisi ketiga terbaik. Dari sisi taktik, pelatih Nova Arianto perlu menyesuaikan strategi dengan lawan. Melawan Brasil, disiplin posisi dan pressing terukur akan sangat penting agar tidak terbuka ruang untuk pemain-pemain cepat mereka. Sedangkan melawan Honduras, fokus harus pada menyerang dengan intensitas tinggi sejak awal dan memanfaatkan keunggulan teknis para pemain muda Indonesia. Harapan dan doa dari seluruh pendukung Harapan masih menyala bagi Garuda Muda. Dua laga tersisa bisa menjadi momentum kebangkitan sekaligus pembuktian bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing di level dunia. Dukungan dari masyarakat tanah air juga menjadi energi tambahan bagi para pemain muda yang sedang berjuang di panggung terbesar usia muda ini. Kita semua tentu ingin melihat bendera merah putih tetap berkibar di babak 16 besar. Jalan menuju sana memang tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan semangat pantang menyerah, Timnas Indonesia U17 bisa menulis sejarah baru di Piala Dunia U17. Penutup kekalahan bukan akhir, tapi awal kebangkitan kekalahan dari Zambia memang menyakitkan, tetapi justru bisa menjadi bahan bakar semangat bagi para pemain muda Indonesia. Pintu peluang masih terbuka lebar dan semua tergantung pada bagaimana tim merespons hasil ini. Melawan Brasil akan menjadi ujian mental dan kualitas, sementara duel melawan Honduras bisa menjadi ajang pelampiasan dan pembuktian. Alhamdulillah, peluang itu masih ada. Mari terus dukung Garuda Muda dengan doa dan semangat tanpa henti. Siapa tahu dari perjuangan yang sulit ini lahir sebuah kisah keajaiban yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Semangat terus Garuda Muda. Terbanglah setinggi langit, tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia tidak pernah menyerah.